Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you banget yang udah ngeklik video aku ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya, biar banyak teman-teman kamu yang tahu. Meskipun gak penting, tapi paling enggak di share lah ya, biar bantu-bantuin aku, intinya gitu. Pokoknya jangan kemana-mana. Kali ini aku bakal bahas tentang susahnya jadi transgender di Indonesia ini. Oke, tetap stay tune di channel aku. Jangan kemana-mana. Indonesia adalah negara yang sangat kental ketimurannya. Jadi beda dengan negara-negara barat yang agak liberal ya, yang bebas gitu. Tapi mau nggak mau aku dilahirkan dengan kelamin dan jiwa, pikiran, perasaan, dan hormon yang berseberangan dengan kelamin gitu. Maksudnya bukan berarti hormon aku hormon cewek, maksudnya dominannya hormon cewek gitu. Nah, tapi aku tuh dilahirkan di keluarga yang maksudnya bukan keluarga yang support aku seperti ini gitu. Memang semenjak kelahiran aku ya, pada saat itu tuh keluarga aku tuh ngedadak jadi berkecukupan lah. Mungkin memang Tuhan itu maha adil ya, jadi Tuhan itu kasih anak yang bisa disebut secara pandangan umum itu punya kekurangan, tapi Tuhan pun maksudnya kasih kelebihannya itu tiba-tiba berlebih di sisi materi gitu pada saat itu. Tapi masalahnya kan waktu itu yang mendominasi dalam keuangan tuh ayah ya, dan ayah aku tuh dari aku kecil, bahkan dari aku lahir tuh dia nggak respect gitu sama aku, yang memang dominan berperilaku seperti cewek gitu. Aku pun nggak dibikin-bikin gitu, nggak dibuat-buat. Masa iya sih anak kecil gitu kan yang belum dapat pengaruh dari luar, belum dapat pengaruh apapun, tiba-tiba nalurinya cewek gitu, terus pingin pokoknya segala sesuatunya tuh yang berhubungan dengan kewanitaan lah kayak gitu. Nah, sehingga ayah aku tuh nggak sayang sama aku. Aku bukan ngejudge ya, tapi aku bisa membedakan mana yang memang mendidik, mana yang memang dia nggak sayang gitu. Karena memang ayah aku tuh perlakuan sama ke kakak tuh beda gitu. Jadi ke kakak tuh sangat dimanja, tapi aku tuh dari kecil memang nggak disayang sama papa. Jadi aku tuh memang disayang sama ibu, dengan maksudnya bukan disayang dengan materi gitu, tapi disayang dengan hati gitu. Makanya sekarang itu kasih sayang aku tuh ke ibu dengan ke ayah tuh benar-benar bertolak belakang, benar-benar beda gitu. Jadi meskipun ibu nggak kasih aku materi gitu dari kecil, tapi ya sayangnya aku ke ibu tuh benar-benar kayak ibu aku tuh benar-benar harta aku gitu. Jadi ya intinya aku tuh bukan disayangi dengan materi gitu. Jadi aku dari kecil itu memang nggak disupport gitu. Terus uang jajan pun beda kayak gitu. Nah, sekarang aku mau bahasnya tuh, aku terlahir di Ciberem ya, perbatasan antara Cimahi dan Bandung ya kan. Nah, dan aku dan itu bagian dari Indonesia gitu. Nah, di Indonesia ini, apalagi di daerah Bandung, dan itu bisa disebut pinggir gitu ya, bukan kotanya gitu. Itu sangat tabu yang namanya transgender gitu, atau female atau whatever gitu kan, atau waria atau bencong gitu kan. Nah, kenapa aku bahas di sini? Karena untuk untuk aku, kan maksudnya setiap orang itu kan punya tujuan hidup kan, maksudnya punya keinginan untuk maju gitu kan. Tidak terkecuali
padaku gitu, aduh baku banget gitu, apa nih mesti pada diri aku gitu, dan aku pun pingin maju gitu. Sedangkan lapangan pekerjaan di Indonesia ini, tepatnya di tempat kelahiran aku itu, ya bukan di tempat kelahiran aku aja sih, di Indonesia ini untuk transgender terbatas gitu. Kalau misalnya kita nggak yang benar-benar berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan, tapi dia support gitu. Masalahnya pada saat itu keluarga aku berkecukupan gitu ya, tapi eh, masalah keuangan itu didominasi oleh ayah, dan ibu tuh nggak bisa apa-apa. Jadi tipikal keluarga aku pada saat itu tuh benar-benar yang ibu tuh nggak bisa berbuat apa-apa gitu untuk masalah keuangan. Jadi benar-benar didominasi sama sosok ayah pada saat itu gitu. Nah, jadi aku tuh benar-benar yang hidup dari kecil itu udah mulai survive cari uang sendiri gitu. Jadi kayak misalnya seperti yang pernah aku ceritakan di All About Waria Part 1 yang video aku itu, yang tentang aku gitu. Itu waktu pas aku SD itu aku udah mulai cari uang sendiri dengan cara gambar-gambar putri gitu, terus aku fotokopi gitu, lalu aku jual-jualin. Intinya aku udah survive cari uang itu memang dari kecil, dari SD gitu, dari SD aku udah mulai gitu. Nah, lalu ditambah lagi aku ini nggak umum gitu, aku ini nggak umum, jadi ya tau lah maksudnya gimana sih penerimaan masyarakat untuk seorang transgender gitu kan. Apa tepatnya untuk apa nih, untuk masalah apa nih, untuk masalah maksudnya untuk dunia kerja gitu, itu kan sangat terbatas atau sempit gitu kan. Jadi aku berpikir gitu, kalau misalnya kan kalau ada sih ada, tapi sangat terbatas. Contohnya misalnya di salon gitu. Kalau misalnya aku jadi pegawai salon gitu, bukan aku mengecilkan, tidak gitu. Tapi ekspektasi aku untuk maju itu adalah bukan sebatas bisa makan, bisa bayar uang kos-kosan gitu, enggak. Tapi aku tuh pingin apa nih, pingin masa depan aku tuh ya nggak beda dengan orang-orang pada umumnya atau kaum mayoritas gitu. Aku juga pingin yang punya rumah mewah gitu, punya bisa banyak bantu orang gitu. Terus seperti Bunda Dorce misalnya punya panti asuhan, punya sekolahan gitu kan. Terus intinya tuh bener-bener yang ekspektasi majunya tuh benar-benar sukses gitu. Nah aku pingin seperti itu. Sedangkan satu, aku terlahir di Indonesia yang notabene apa nih, adat ketimurannya itu sangat kental dan kurang menerima yang namanya transgender gitu. Jadi lapangan pekerjaan pun sangat terbatas gitu. Tapi aku tetap ingin maju. Sedangkan aku untuk apa nih, untuk aku berpakaian cowok gitu, maksudnya aku misalnya demi masa depan yang cerah gitu, aku misalnya berpakaian cowok gitu, ya nggak bisa juga, aku juga ingin bahagia gitu. Jadi banyak pergumulan di dalam diri aku, di dalam pikiran aku, di dalam diri aku ini banyak pergumulan tentang seperti itu gitu. Jadi aku tuh di sisi lain aku pingin maju, dan di sisi lain juga aku pingin jadi diri sendiri, karena aku juga pingin bahagia gitu, pingin ya minimal seperti pada umumnya lah, orang-orang yang bisa merasakan kebahagiaan gitu ya, yang cowok yang cowok normal dan cewek normal gitu kan. Aku juga pingin merasakan kebahagiaan seperti itu gitu. Nah, tapi aku juga pingin maju gitu. Gimana caranya? Jadi aku tuh nggak bisa yang namanya kerja istilahnya yang tadi aku sebutin, jadi pegawai salon istilahnya ya untuk diri aku sendiri ya, aku bukan berarti mengucilkan ya, tapi akunya udah pesimis duluan gitu, karena kalau misalnya aku jadi pegawai salon ya apa namanya, suatu harapan untuk punya salon sendiri juga uang dari mana kayak gitu kan. Jadi aku tuh lebih berpikir menjadi entrepreneur gitu, jadi lebih berpikir menjadi pengusaha. Sedangkan modal aku tuh dari mana gitu. Jadi
aku tuh bener-bener apa nih gejolak asmara kali ya. Jadi maksudnya pergumulan atau bener-bener yang apa namanya, aduh gue jelasinnya gimana ya. Jadi yang eh, perang batin gitu. Aku pingin maju tapi aku pingin jadi diri sendiri, nah lo gitu kan. Jadi aku tuh bener-bener yang puyeng gitu. Akhirnya eh, aku nggak memutuskan untuk kerja, tapi aku mencoba untuk berbagai macam usaha, mulai dari bisnis kosmetik gitu kan, terus bisnis perawatan wajah, terus pokoknya segelimpang perdagangan lah gitu. Terus aku juga apa namanya, selain itu ya, aku di sini terbuka ya, aku juga apa namanya, istilahnya kadang-kadang maksudnya main medsos gitu, kayak media chatting gitu kan. Terus aku juga apa nih, ketemu dengan orang-orang yang istilahnya bisa dibilang kelasnya tuh jauh di atas aku gitu, untuk membuka peluang-peluang apa ya, peluang yang ada di otakku, peluang bisnis, bukan peluang apa nih, peluang untuk aku masuk ke kelas yang lebih tinggi gitu, untuk masa yang berhubungan dengan masa depan juga gitu kan. Nah, jadi maksud aku tuh apa nih, kenapa aku menyampaikan ini, karena aku bukan lahir di negara yang melegalkan transgender atau yang seperti aku gitu, kayak misalnya di Thailand kayak gitu kan, atau di apa nih, di negara barat gitu yang liberal gitu, enggak. Jadi benar-benar yang apa nih, menjadi seperti aku ini nggak gampang babes gitu kan. Nggak gampang babes. Jadi ya apa namanya, ya makanya harapan aku gitu ya, untuk kalian yang dianugerahi terlahir dengan sempurna gitu ya, yang apa nih, dengan fisik dan kelamin yang sinkron gitu ya, dan orientasi seks yang sinkron gitu. Aku harap kalian nggak apa ya namanya, nggak gampang ngejudge gitu. Gampang ngejudge itu maksudnya nggak gampang menghakimi. Nah itu yang lebih tepatnya, nggak gampang menghakimi, karena berjalan maju untuk seorang transgender itu jauh lebih susah dari orang-orang mayoritas atau orang-orang normal pada umumnya gitu. Karena dari sisi penerimaan masyarakat itu beda, apalagi di Indonesia ini gitu. Terus dari lapangan pekerjaannya juga beda gitu. Makanya kalian kan kalau misalnya nanya, kok kamu nggak kerja gitu ya, siapa yang support aku gitu. Sedangkan aku tuh nggak mau yang jadi karyawan biasa gitu, dengan yang hanya bisa, bukan aku nggak bermaksud untuk mengecilkan ya, ini terpaku pada diri aku sendiri ya. Aku nggak mau yang hanya bisa bayar kosan seadanya gitu, terus hanya bisa makan tidur gitu lagi, terus aku jalan di tempat. No, aku juga ingin hidup maju gitu. Nah itu kan apa nih, Tuhan itu adil ya. Aku memegang teguh, berkiblat pada kata-kata itu. Tuhan itu adil. Tuhan itu nggak mungkin nggak adil gitu. Jadi seperti apapun keadaan kita itu pasti bisa gitu, pasti ada jalan keluarnya. Makanya aku mendalami YouTube gitu, terus apa namanya, nggak, maksudnya orang-orang pada umumnya tidak mempelajari ini, aku mempelajari gitu, seperti YouTube, editing, terus dunia entertain seperti aku MC gitu. Terus aku juga apa nih, menjalani live streaming segala macam. Itu semata karena aku tuh pingin maju beb gitu. Aku nggak mau yang sebatas hanya jadi apa nih, jadi karyawan biasa gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena yang tadi aku bilang, untuk seorang transgender lapangan pekerjaan itu sangat terbatas gitu. Nggak, kan kalau yang pada umumnya tuh gue pingin jadi pilot gitu, hello, di Indonesia gitu maksudnya, atau jadi pramugari gitu. Kok pilot sih, pilot udah cewek nggak sih? Enggak kan. Pramugari misalnya di Indonesia emang diterima pramugari transgender? Enggak kan. Terus apa nih, sekretaris trans gitu,
ada sih ada mungkin, tapi dari 100% mungkin hanya 5% gitu di Indonesia yang menerima gitu. Atau misalnya jadi apa gitu ya. Intinya lapangan pekerjaan untuk seorang transgender atau seperti aku ini sangat terbatas, Beb. Jadi daya survive ini baterai kalian loh, survive-nya itu harus lebih ekstra gitu untuk seorang transgender atau seperti aku ini gitu. Jadi yang aku bilang tadi gitu, di Indonesia ini benar-benar nggak mudah gitu untuk survive menjadi seorang transgender gitu. Jadi aku tuh bukan berarti aku tidak pernah mencoba ya, apa namanya, berpenampilan sesuai dengan lahiriah kelamin aku gitu. Bukan nggak pernah. Ada di video sebelumnya yang aku pakai pakaian cowok gitu kan. Kalau misalnya kalian scroll video aku itu ada. Nah itu bukan aku tidak pernah, aku pernah gitu. Tapi yang ada sesuatu yang dibuat yang bukan alaminya diri kita sendiri itu pasti ada batasnya gitu. Dan itu aku hampir gila dan takut larinya ke penyakit gitu. Jadi intinya ya semua orang aku yakin pasti lebih bahagia menjadi diri sendiri gitu. Jadi waktu itu survive-nya aku ya, aku tuh waktu pas waktu pas keluar SMA gitu. Itu untuk aku survive hidup tuh, aku yang langsung ketemuan orang gitu. Nggak seperti yang orang-orang pada umumnya pikirkan gitu, kayak kerja bebas gitu ya, enggak gitu. Kalau aku tuh nggak semudah itu, Beb gitu. Jadi aku tuh pada saat itu yang benar-benar dari bawah banget. Aku tinggal di kos-kosan yang 300.000 aku pernah gitu. Terus aku ketemuan sama cowok gitu, terus dikasih jajan, you know lah gitu kan, seperti apa gitu. Aku juga nggak terlalu bisa gamblang gitu karena aku takutnya banyak anak-anak kecil yang nonton di sini gitu. Jadi aku juga nggak terlalu bisa terlalu terbuka gitu ya. Nah jadi benar-benar yang sejarah kehidupan aku tuh dibilang perih, ya perih gitu. Dan kalau misal kalian nanya gitu, terus kamu kenapa pada saat itu kayak gitu? Ya karena yang aku bilang tadi gitu, dunia lagi, lapangan pekerjaan untuk seorang transgender itu terbatas. Terus penerimaan masyarakat juga untuk seorang transgender itu kurang gitu. Jadi ya gimana ya aku menjelaskannya, kalian juga tidak bisa benar-benar menyalahkan 100% gitu. Mungkin kalau misalnya aku pada saat itu maksudnya transgender diterima seperti orang-orang pada umumnya atau masyarakat pada umumnya, mungkin aku juga nggak ngambil, istilahnya bisa dibilang kalau cewek itu cewek nakal ya, aku nggak ngambil jalan itu gitu. Jadi yang ketemuan sama orang gitu terus minta jajan kayak gitu-gitu, aduh perih banget gitu. Aku nggak mungkin seperti itu kalau misalnya lapangan pekerjaan atau dunianya tuh maksudnya dunianya tuh seluas orang-orang pada umumnya gitu, dunia untuk aku mencari uangnya gitu, Beb. Jadi makanya kalau misalnya kalian gitu ya bilang kenapa sih transgender itu selalu ada di jalan gitu, kita juga nggak bisa terus, maksudnya nggak bisa benar-benar menyalahkan gitu, karena dunia pekerjaan untuk seorang transgender itu nggak seluas orang-orang pada umumnya. Dan kalian pun nggak bisa segampang itu bilang, ya kenapa kamu nggak jadi laki-laki aja? Lu pernah merasakan nggak jadi gue? Gitu. Lu pernah merasakan nggak gimana rasanya seperti aku? Gitu. Anda pikir seperti aku ini main-main? Anda pikir seperti aku ini demi kesenangan semata? Gitu. Memang aku seperti ini untuk kebahagiaan, tapi minimal untuk bahagia sebagai manusia pada umumnya gitu. Emang
Anda pikir itu gampang gitu menjalani menjadi seorang transgender? Sayang, pandangan sebelah mata di masyarakat gitu ya pada saat aku jalan gitu, itu nggak langsung bisa dihargai gitu. Itu juga bertahap. Aku mengalami di mana sama anak-anak kecil diteriakin bencong gitu. Aku mengalami, sayang. Terus aku juga mengalami yang ibu-ibu yang itu bencong ini, aku juga mengalami gitu. Seperti itu. Jadi by proses gitu untuk seorang transgender yang bisa dihargai itu benar-benar by proses gitu, nggak segampang orang-orang pada umumnya, baby gitu. Seperti itu. Jadi seperti itulah susahnya menjadi seorang transgender di Indonesia ini. Intinya harus lebih survive, dan itu benar-benar gak gampang. Dibutuhkan mental dan keberanian yang luar biasa, dan energi otak. Gue mengekspresikannya tuh random ya. Jadi ya energi otak kali ya. Ya maaf kalau salah. Kalau menurut kalian terserah itu apa maksudnya gitu ya. Pokoknya kalian tahu lah apa maksud aku ya. Itu lebih dibutuhkan lebih ekstra gitu. Jadi survive-nya lebih ekstra gitu. Terus untuk keberaniannya juga lebih ekstra gitu. Dibutuhkan mental yang lebih ekstra juga. Harus tahan banting gitu. Yang emang benar-benar kalau misalnya lu transgender dan lu pengen maju, itu dibutuhkan ekstra. Makanya kan banyak kasus, jangankan transgender sih, maksudnya di kalangan mayoritas aja banyak yang kriminal gitu kan. Tapi kalau di dunia minoritas ini lebih rawan. Kenapa? Karena lebih rawan kriminal. Kenapa? Karena penerimaan masyarakatnya pun jauh berbeda gitu, dan lapangan pekerjaan pun yang tadi aku bilang jauh gitu, nggak seluas orang-orang pada umumnya. Aku aja S1, tapi tidak semudah itu untuk mencari maksudnya nggak seluas orang-orang di kalangan mayoritas untuk mencari uang gitu. Berantakan kan gue ngomongnya, maaf ya. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan video aku ini bisa bikin kalian yang mayoritas lebih menghargai untuk seorang transgender yang sedang survive, melangkah untuk maju gitu. Karena tidak semudah orang-orang yang mayoritas pada umumnya yang survive melangkah untuk maju, nggak semudah itu, jauh banget perbedaannya gitu. Jadi aku harap ya kalian lebih bukan pengen dispesialkan ya, tapi minimal nggak dipandang sebelah mata, karena perjuangannya itu sangat susah, sayang. Dibutuhkan mental dan keberanian yang wow gitu, sayang gitu. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan video aku ini jadi ya mengurangi diskriminasi gitu. Kalau misalnya ada transgender yang memang dia survive untuk maju gitu ya, jangan malah dicaci maki gitu kan, malah disupport gitu, dihargai gitu, karena nggak mudah, sayang gitu. Kecuali kalau misalnya dia kriminal, nyebelin gitu kan, atau misalnya dia merugikan orang, atau misalnya dia ngejamret gitu, atau misalnya dia jahat gitu, baru lu caci maki, lu gebuk, lu nggak apa-apa gitu ya. Jangan juga, itu main hakim sendiri, jangan ya. Tapi kalau misalnya dia nggak kriminal, dia lagi berjuang untuk hidup gitu, jangan, minimal jangan dicaci maki gitu, jangan jangan dihina-hina gitu. Neng sakit hati gitu. Ini bukan untuk aku aja sih, untuk trans yang lain juga seperti itu. Karena yang tadi aku bilang gitu, itu dibutuhkan mental yang luar biasa, keberanian yang luar biasa, dan survive-nya juga harus tahan bantingnya luar biasa gitu, seperti itu. Thank you so much yang dari tadi udah nonton video IQ. I love you.
Jangan lupa di subscribe ya, di subscribe, di share juga ada baik atulah Anda mah ya. Terus di like juga ada bagur ya, itu bahasa Sunda. Seperti itu. I love you so much. Bye bye.